Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-20 hingga 21. Lalu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah terhadap Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berbuat seperti keluh kesah yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Judul renungan pagi hari ini rekan-rekan, jangan cepat percaya. Nah rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, apa kesan Anda ketika Anda membaca ayat 20 hingga 21? Kesan yang saya dapatkan ketika saya membaca ayat 20 sampai 21 tadi adalah aneh. Kenapa aneh? Karena sepertinya ayat ini menunjukkan kepada Anda dan saya, Tuhan itu tidak maha tahu. Apa buktinya dia tidak maha tahu? Buktinya dia perlu hadir di Sodom dan Gomora untuk membuktikan bahwa segala sesuatu yang dia dengar itu benar adanya. Itu sebabnya saya berkata ayat ini aneh, karena ayat ini sepertinya menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak maha tahu. Pastinya rekan-rekan tidaklah demikian, bukan? Ya, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu maha tahu. Lalu apa yang hendak dikatakan rekan-rekan lewat ayat ini kepada kita? Ya, ayat ini bukan hendak menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak maha tahu. Tetapi ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan itu bijaksana di dalam segala keputusannya. Dia tidak langsung percaya dengan apa yang dia dengar. Yang dia lakukan adalah dia hadir dan dia membuktikan sendiri bahwa apa yang dia dengar adalah benar. Itu sebabnya dia pergi ke Sodom dan Gomora. Ayat ini hendak menunjukkan kepada Anda dan saya bahwa Tuhan itu adil, bahwa Tuhan itu bijaksana, bahwa Tuhan itu tidak gegabah di dalam mengambil keputusan, di dalam mengambil kesimpulan. Nah, kebenaran inilah rekan-rekan yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, ya, mengambil keputusan dari apa yang Anda dengar. Baik itu tentang orang lain, tentang perusahaan Anda, tentang gereja Anda, atau tentang apapun. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan dan jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Karena bisa jadi apa yang Anda dengar itu berita bohong, apa yang Anda dengar itu hanya gosip, apa yang Anda dengar itu hanya hoak. Kalau Anda cepat-cepat mengambil kesimpulan, Anda cepat-cepat mengambil keputusan, bisa jadi Anda salah di dalam mengambil kesimpulan maupun keputusan. Nah rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya apa yang sedang Anda dengar hari ini tentang orang lain, tentang orang-orang terdekatmu, tentang gerejamu, jangan cepat-cepat mengambil keputusan dan jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Yang perlu Anda lakukan adalah cross-check. Apakah yang Anda dengar itu kebenaran atau sekedar berita bohong atau hoak? Karena hari ini rekan-rekan, untuk membedakan antara yang hoak dengan yang benar itu tidak mudah. Maka yang perlu Anda lakukan adalah Anda perlu hadir, Anda perlu melihat, Anda perlu mendengarnya sendiri. Di situ Anda baru bisa mengambil keputusan dengan tepat. Jadi sekali lagi rekan-rekan, hati-hati dengan apa yang Anda dengar. Karena bisa jadi apa yang Anda dengar itu hanya sekedar hoak, hanya sekedar berita bohong. Itu sebabnya sebelum Anda mengambil kesimpulan, mengambil keputusan,
hendaklah Anda seperti Tuhan, hadir, melihat, menyaksikannya. Baru Anda bisa mengambil keputusan yang tepat. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong Anda di dalam mengambil segala keputusan. Mari kita berdoa. Tuhan, bantu kami supaya kami bijak, supaya kami tidak mudah-mudah mengambil keputusan tanpa kami mencari tahu kebenaran dari apa yang kami dengar. Bantu kami Tuhan, untuk kami boleh bijaksana seperti Engkau, yang tidak hanya percaya kepada kata orang, tetapi yang mau dengan sungguh-sungguh mencari kebenarannya. Sehingga segala keputusan yang kami ambil adalah keputusan yang tepat, keputusan yang tidak gegabah. Itu sebabnya Tuhan, bantu kami supaya kami tidak termakan oleh kabar bohong, tidak termakan oleh hoak. Bantu kami untuk menjadi bijaksana dengan apa yang kami dengar. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.